Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang mengambil mata kuliah Fisika Dasar 1, kami ucapkan selamat datang di mata kuliah Fisika Dasar 1. Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang gerak jatuh bebas. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa gerak jatuh bebas itu merupakan salah satu contoh dari peristiwa gerak lurus berubah beraturan yang terjadi secara vertikal dengan percepatan yang tetap atau hanya konstan. Nah, namun ada beberapa hal syarat terjadinya gerak jatuh bebas atau GJB. Jadi tidak sembarang benda yang jatuh itu dikatakan gerak jatuh bebas. Harus memenuhi persyaratan jika benda tersebut dikatakan mengalami peristiwa GJB. Apa saja ya yang menjadi syarat bahwa benda itu dikatakan memenuhi persyaratan sebagai gerak jatuh bebas ya. Yang pertama bahwa ya syarat ya. Yang pertama, syarat yang pertama ya. Syarat yang pertama adalah benda jatuh tanpa ada unsur paksaan atau tanpa ada gaya yang membuat dia itu jatuh. Jadi benda jatuh dengan sendirinya. Sekali lagi, syarat ya dikatakan ya, mengalami GJB, gerak jatuh bebas. Yang pertama ya seperti yang tadi saya sampaikan ya. Yang pertama ya saya tulis kembali bahwa benda ya jatuh ya tidak ada paksaan atau gaya yang mempengaruhi. Jadi benda itu jatuh karena sendirinya. Kalau misalkan benda itu dibanting, berarti itu ada gaya yang sengaja membanting. Itu tidak ya. Jadi benda dijatuhkan tanpa paksaan artinya adalah kecepatan benda itu nol. Jadi misalkan kita memegang sesuatu, kemudian kita lepaskan ya dengan tangan tanpa membanting. Nah itu yang termasuk tadi syarat yang pertama. Jadi benda tidak ada paksaan, jadi jatuh dengan sendirinya. Artinya kecepatannya adalah nol. Kecepatan awalnya adalah sama dengan nol. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat yang kedua, apa? Syarat yang kedua, diasumsikan tidak ada gaya gesek antara ya benda yang dijatuhkan
dengan udara. Ya. Sekali lagi, syarat yang kedua adalah tidak ada gaya gesek ya antara benda dengan udara. Kalau dengan demikian, artinya apa? Diasumsikan bentuk benda, ukuran benda, dimensi benda, dan cara menjatuhkan benda itu diabaikan. Loh kok bisa seperti itu? Iya. Kenapa? Karena tidak ada, diasumsikan tidak ada gaya gesek antara benda dengan udara. Nah, kalau kita sebenarnya di dunia real, kalau kita menjatuhkan benda itu, ya, misalkan kertas, kalau posisinya adalah mendatar, melintang, sama-sama yang dijatuhkan adalah kertas dari ketinggian yang sama, kalau kita cara menjatuhkannya beda, itu sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk jatuh ke bumi atau ke lantai itu jelas beda. Maka sekali lagi syarat yang kedua adalah tidak diasumsikan tidak ada gaya gesek antara benda dengan udara. Artinya apa? Artinya bentuk benda, ukuran benda, dimensi benda, cara menjatuhkan benda itu diabaikan. Kemudian syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga itu apa? Syarat yang ketiga adalah benda dijatuhkan ya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu tinggi. Yang dimaksud terlalu tinggi itu apa sih Pak Roni? Yang dimaksud dengan terlalu tinggi itu adalah harga G-nya itu sudah berubah. Itu yang dimaksud dengan terlalu tinggi. Jadi G-nya dengan permukaan bumi itu ya masih sama. Ya kalau 100 meter saya kira kalau 100 meter itu harga G-nya sama. Ya, jadi sekali lagi yang dimaksud dengan benda dijatuhkan tidak terlalu tinggi yaitu harga G-nya hampir sama atau sama persis dengan harga G benda harga G percepatan gravitasi bumi ya di atas permukaan ya bumi itu sendiri yaitu sekitar 9,81 atau 82 lah ya meter per sekon kuadrat. Namun kalau misalkan dalam soal-soal ya saya tidak menyampaikan harga G-nya menunjukkan angka 9,1, 9,81, maka diasumsikan ya G-nya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kenapa? Ini untuk mempermudah perhitungan. Jadi ntar ketika saya memberikan soal-soal baik di UTS atau UAS, terus ada peristiwa benda yang mengalami gerak jatuh bebas, terus Anda menanyakan, Pak, itu G-nya kok belum ditulis? Ya berarti Anda tidak masuk ya untuk kuliah ini, padahal sudah disampaikan di sini bahwa harga G-nya kalau tidak saya sebutkan itu diasumsikan sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Jadi kira-kira itu syarat benda dikatakan mengalami gerak jatuh bebas. Yang pertama adalah seperti yang tadi saya sampaikan, benda jatuh tidak ada paksaan, tidak ada gaya dari luar yang membuat benda itu jatuh. Jadi benda jatuh itu akibat dari gaya tarik bumi atau akibat dari gravitasi. Ya, jadi sekali lagi bahwa benda itu jatuh hanya sebagai akibat dari gaya tarik gravitasi dari bumi atau benda itu berada dan kecepatannya adalah 0. Kemudian yang kedua adalah tidak ada gaya gesek antara benda dengan udara. Jadi diasumsikan bentuk benda, dimensi benda,
dan ukuran benda serta cara menjatuhkan benda itu diabaikan ya, karena gaya geseknya dianggap 0. Kemudian syarat yang ketiga adalah benda dijatuhkan tidak terlalu tinggi ya. Artinya harga percepatan gravitasinya itu sama dengan harga percepatan gravitasi di atas permukaan bumi, yaitu sekitar 9,81 meter per sekon kuadrat. Namun untuk mempermudah perhitungan dalam soal-soal, kalau saya tidak menyebutkan angka G-nya adalah 9,81, maka sekali lagi sudah bisa diasumsikan harga G-nya itu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, itu ya. Nah, itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, tidak ada ya. Kalau tidak ada, ya, saya lanjutkan kembali, ya. Oke, saya lanjutkan kembali, ya. Nih, oke. Ini saya lanjutkan kembali, ya. Oke. Istilah, ya, istilah-istilah, ya, dalam GLB, ya, Anda sudah tahu kemarin istilah-istilah dalam GLB, ya. Saya tulis kembali pada GLBB, mohon maaf ya, gerak lurus berubah beraturan. Kemarin sudah saya sampaikan rumus yang ada di GLBB. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 plus A kali T. Nah, pada GJB, ya, itu juga mengenal istilah kecepatan, ya, kecepatan. Ya, hampir sama, ya. V0 karena pada peristiwa GJB seperti yang tadi saya sampaikan, syaratnya adalah kecepatannya 0, maka kita tulis 0. Kemudian benda itu jatuh sebagai akibat dari gaya tarik, ya, gaya tarik atau gravitasi. Maka jangan A, tapi menjadi G, T. Jadi bisa saya tuliskan bahwa kecepatan benda ketika menyentuh bumi itu sama dengan VT sama dengan G kali T. Kemudian yang kedua, ya, rumus dalam GLBB kemarin sudah saya sampaikan juga bahwa jarak yang ditempuh pada peristiwa GLBB itu sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini S itu biasanya simbol-simbol jarak, ya, untuk yang horizontal. Nah, karena pada GJB gerak jatuh, ya, itu posisinya vertikal, biasanya selalu dituliskan dalam H atau H, ya. Jadi ini, ya, nomenklaturnya biasanya H. Itu sama dengan apa? V0T. Karena tidak memiliki kecepatan awal, maka ditulis 0 saja. Berapapun, kalau dikalikan 0 itu kan tetap hasilnya 0. Plus setengah, bukan AT tapi GT kuadrat. Maka HT, ya, sama dengan setengah GT kuadrat. Atau T kuadrat sama dengan 2 HT per G. Atau T sama dengan akar 2 HT per G. Ya, ini. Nah, ini. Oke. Kemudian yang ketiga, rumus pada GLBB itu kemarin juga saya sampaikan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, pada GJB
bisa juga kita turunkan rumusnya menjadi VT kuadrat, V0 kuadrat karena kecepatan awalnya 0 plus 2A dirubah jadi G, S ya dirubah ya ini S menjadi H. Nah, jadi VT kuadrat sama dengan 2GH atau VT sama dengan akar 2GH. Nah, ini jadi sudah dapat rumus-rumus ini ya. Ya, satu, kemudian ini ya. Kemudian yang ini ya. Oke. Mungkin itu ya, jadi beberapa istilah dan rumus ya pada GLBB. Ada istilah VT sama dengan V0 plus AT, tapi pada GJB VT sama dengan GT. Kemudian pada GLBB ada rumus ST sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat, maka pada GJB ada rumus HT sama dengan setengah GT kuadrat ini. Kemudian yang ketiga pada GLBB mengenal istilah atau rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, maka pada GJB ya rumusnya adalah VT sama dengan akar 2 kalikan dengan percepatan gravitasi kalikan dengan H. Ya, oke, ada yang mau ditanyakan dan disampaikan? Silakan. Ya. Monggo bisa disalin. Ya. Oke, kalau tidak saya lanjutkan ya. Nah, kalau tidak saya lanjutkan ya. Ya. Oke. Nah, ya. Nah, sekarang coba ke latihan soal. Nah, ini latihan soalnya. Ya. Ini latihan soalnya. Nah, ini sudah melihat ya. Ya, ini dulu ya, yang awal. Ya, oke. Ini sudah. Bola dilepaskan. Ya. Bola dilepaskan dari ketinggian H0 meter di atas permukaan bumi. Sekali lagi, saya ulangi. Bola dilepaskan dari ketinggian H0 meter di atas permukaan bumi. Jadi kalau saya gambarkan, ini misalkan ada permukaan tanah, ya, ini, ya, ini bola, ya, dijatuhkan ke bawah, ya, ya. Ini karena GJB berarti P0-nya adalah 0. Oke, ini ya P0-nya adalah 0. Nah, ini jatuh ke bawah dari ketinggian, ya, ini dari ketinggian H0. Jadi H0 bukan dari tanah, tapi dari sini. Ya. H0 itu bukan posisi terendah, tapi H0 adalah posisi awal dari ketinggian benda. Nah, ini bisa kita lihat, ya. Ini, ya. Kemudian, ya, jika percepatan gravitasinya adalah G, ya, jika percepatan gravitasinya adalah G, ya, ini G, ada nilai G, ya, GC adalah misalkan G, ya. Kemudian di situ ditanyakan
ketinggian benda setelah sekian detik. Nah, kira-kira logika Anda, kalau dia dilepaskan setelah sekian detik atau setelah sekian waktu, kira-kira hanya itu jadi naik atau jadi turun? Pertanyaan saya. Pasti akan turun. Jadi mungkin setelah sekian detik itu hanya mungkin ya di sini ya. Ya jadi mungkin hanya adalah di sini ya. Ya. Ini jadi H ya. Kenapa? Karena semakin lama semakin turun. Kalau H0 kan posisi awal. Nah, coba kalau Anda masih ingat ya, seperti tadi ya, dimasukkan rumusnya. Tadi bilang bahwa rumusnya adalah HT sama dengan setengah GT kuadrat. Nah ini, ya coba. Pas tidak kalau kita masukkan HT sama dengan setengah GT kuadrat. Tadi, yang pertanyaan yang atas, berapa sih ketinggian benda setelah sekian detik? Ya coba saya masukkan, rumusnya kan sudah ada. HT sama dengan setengah GT kuadrat. Misalkan setelah 1 detik, saya masukkan ya, setengah kali 10, karena G-nya tadi berupa G ya. Jadi misalkan saya asumsikan 10 aja, kemudian ini misalkan 1 detik ya. Berarti ketemunya berapa? Ketemunya adalah 5. Ini HT1. Kemudian misalkan HT pada detikan kedua, setengah GT kuadrat, yaitu setengah kali 10 kali 2 kuadrat atau 4. Berarti ketemunya berapa? 20. H3 ya. Setengah GT kuadrat. Setengah kali 10 kali 3 kuadrat atau 9. Berarti ketemunya 9 kali 5, yaitu 45. Loh, kok nggak cocok? Ternyata setelah sekian detik, kok ketinggiannya jadi 45 meter. Ini jadi baru 2 detik, 20 meter. Ini kok nggak cocok dengan ini logika kita. Tadi logika kita ngomong, kalau semakin lama itu HT-nya semakin turun. Kok ini kok tinggi? Nah, kenapa? Karena dalam soal ini, bahwa H0 adalah tinggi mula-mula. Ya, tinggi mula-mula. Jadi yang betul ya, ketinggiannya setelah sekian detik adalah apa? HT sama dengan H0 dikurangi. Nah, ini ya, dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, jadi ini adalah jawaban dari A. Bahwa ketinggian benda setelah sekian detik adalah H0-nya berapa? Dikurangi setengah, ya, kalikan dengan G atau 10 meter per sekon kuadrat, kalikan dengan waktu. Ya, tadi berapa detik gitu. Ya, nah ini. Jadi jawaban yang A itu adalah tadi ya, HT sama dengan ya H0 minus setengah GT kuadrat. Kemudian yang B. Ayo sekarang ya, aktif ya. Yang B. Berapa sih waktu yang diperlukan untuk sampai ke permukaan bumi? Kira-kira berapa waktunya? Nah, kira-kira berapa? Ya. Ayo. Waktu yang diperlukan untuk mencapai bumi. Ya. Sebenarnya dari rumus itu kan sudah ada ya. Ya ini rumusnya. Ya. Di sini rumusnya sudah ada. Ya. Waktu yang diperlukan
waktu yang diperlukan untuk sampai di permukaan bumi. Berarti ini T. Ya. T berarti yang kedua, yang ke B jawabannya adalah ya. Yang ke B ini jawaban yang A, yang ke B ya. Ini jawaban yang ke A. Ini yang ke B-nya adalah tadi rumusnya adalah waktu yang diperlukan T, rumusnya kan akar ya 2H per G. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa ketinggian awal ketika benda itu mau dijatuhkan adalah H0. Maka B-nya adalah menjadi akar 2 ketinggian awal dibagi dengan G. Nah, ini yang jawaban yang B. Kemudian jawaban yang C, kita lihat. Jawaban yang C. Ya. Kecepatan pada saat mencapai tanah. Kecepatan pada saat mencapai tanah ya tadi sesuai dengan yang saya sampaikan. Kecepatan pada saat mencapai tanah C yaitu apa? P mencapai tanah adalah rumus dasarnya adalah 2 H G. Ya, 2GH sama aja. Maka ya ketemunya adalah 2G hanya adalah H0. Jadi H ketinggian ya. Ketinggian ketika dia itu mau dijatuhkan berapa. Nah, ini. Ya. Kemudian yang berikutnya ya. Kecepatan pada ketinggian ya. Kecepatan pada ketinggian. Nah, ayo tolong berapa hasilnya? Ya, silakan. Kecepatan pada ketinggian itu kira-kira berapa? Ya. Ya, dengan tadi ya logika untuk menjawab pertanyaan pada soal yang nomor A, maka kecepatan pada ketinggian tertentu adalah berapa? Ya. Kecepatan pada ketinggian tertentu, maka hasilnya adalah PT ya, sama dengan ya, akar ya 2 ya G. Nah, ini bukan H0 lagi ya, tapi H0 minus H ya itu. Jadi kecepatan benda ketika pada ketinggian H adalah ini tadi PT sama dengan ya PT ada ketinggian ya PT sama dengan 2G H0 minus H. Jadi sudah dapat jawaban semuanya ya. Ini yang D. Nah. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ya, dicatat dulu ya tadi oret-oretan dari saya, baru akan saya lanjutkan. Nah. Ya, oke. Untuk mempercepat waktu, nah sekarang ada soal yang ini, ya. Nomor 1. Dari
dari sebuah menara yang tingginya 75 meter, dilemparkan suatu benda ke atas dengan kecepatan 30 meter per sekon. Berapakah kecepatan benda pada saat mencapai tanah? Serta dalam waktu berapa lama? Nah, kemudian ada lagi berapa ketinggian maksimum benda, ya? Berapa ketinggian maksimum benda tersebut sebelum jatuh, dihitung dari permukaan tanah. Nah, silakan ada yang mau mengerjakan, monggo, ya. Oke, ya. Saya bantu ya, mengidentifikasi permasalahannya. Oke, ya. Menara tingginya 75, ya, saya gambarkan menara kira-kira tingginya adalah menara, ya, tingginya 75. Ini, ya, saya gambarkan contoh saja menara ini. Jelek ya, mohon maaf ya. Ini jadi menara tingginya 75, ya, ini dari permukaan tanah saya ngasih HM, ya, 75 meter. Kemudian dari soal dilemparkan suatu benda ke atas dengan kecepatan 30. Jadi ada yang melemparkan dari sini ke atas dengan kecepatan 30. Ini saya tulis posisi A. Melempar dengan kecepatan 30. Kalau kita melempar benda ke atas, pasti suatu saat dia kecepatannya akan turun. Bahkan ntar suatu saat dia akan kecepatannya tidak ada. Sehingga, nah ini, saya tulis VB-nya 0, ya, meter per sekon. Sehingga pada kecepatan ininya 0, dia itu berada pada posisi puncak dan terus turun ke bawah, ya. Ini di posisi C atau posisi menyentuh ke tanah. Nah, gitu ya. Jadi pada saat kecepatannya 0, itu posisi benda adalah maksimal, hanya maksimal. Kebalikannya, pada saat kecepatannya itu maksimal mencapai tanah, itu ketinggian benda adalah 0. Sekali lagi, pada saat posisi benda itu maksimal, kecepatannya 0. Kebalikannya, pada saat kecepatannya maksimal, itu ketinggian benda yang 0. Ya. Oke, itu ya. Nah, kemudian saya identifikasi, ya. Saya identifikasi, ya. Ini saya ini aja. Saya identifikasi. Saya identifikasi, ya. Oke. Ya, yang pertama adalah peristiwa dari A ke B. Ya. Peristiwa dari A ke B. Peristiwa dari A ke B
Mohon maaf. Saya lagi agak error ini. Oke. Nah. Saya lanjutkan ya. Nah, saya berhenti di sini, mohon maaf ini agak error tuh ya. Bisa bergerak-gerak lagi mouse-nya. Mohon maaf ya, saya restart dulu.